Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah. Dan kita bersyukur hari ini atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita semakin mendekati Dia dan senantiasa dikuatkan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesegaran dan hari baru pemberian Tuhan. Dan kami menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan senantiasa bersyukur atas rahmat-Mu dalam hidup kami. Wujud dari ucapan syukur kami adalah kesediaan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Maka Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan sanggup. Terambil dari kitab Markus pasal yang ke-6, mari kita perhatikan ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56, yang demikianlah sabda Tuhan. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun untuk melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita hari ini kita akan mulai dengan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk menyanyikan salah satu lagu yang sangat indah yang berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Mari kita dengarkan dan resapi hayati syair-syair yang ada. Silakan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sakit, kecil ataupun besar, serius penyakitnya, pasti ingin sembuh. Karena itu, berbagai macam cara pasti kita lakukan demi untuk kesembuhan diri kita atau saudara-saudara kita. Sebagaimana yang dialami oleh teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, baik karena penyakit yang lain ataupun juga yang sedang terpapar positif COVID-19. Luar biasa perjuangan mereka saat ini, saudara-saudara. Begitu sangat menyentuh hati dan juga membuat kita kemudian ikut berbela rasa atas usaha mereka. Karena kita melihat bahwa rumah sakit pada saat ini banyak yang tidak lagi dapat untuk menerima pasien karena sudah terlalu banyak pasien yang harus dirawat oleh teman-teman. Sementara tabung oksigen, demikian juga ambulan langka sekali untuk didapatkan. Obat-obat secara khusus untuk COVID juga belum ketemu dan semakin sulit di pasaran. Maka kita bisa melihat betapa kerasnya usaha saudara-saudara kita untuk bisa sembuh dari sakit penyakit mereka. Betapa luar biasanya mereka di dalam iman mereka untuk terus berpengharapan dan yakin akan pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, usaha yang gigih sedemikian rupa juga kita dapat temukan ketika kita membaca kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat 56. Di situ diceritakan kepada kita pada saat itu Tuhan Yesus berlabuh di sebuah tempat yang bernama Genesaret. Kalau kita membaca teks sebelumnya, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk menolong umatnya. Di teks sebelumnya, Yesus menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka ketika mereka lapar, ketika mereka berada dalam kondisi tidak memiliki makanan. Tuhan memberikan makanan kepada mereka, maka 5.000 orang bisa makan, bahkan lebih daripada itu. Kisah berikutnya juga kita melihat bagaimana Yesus kemudian pergi dari tempat itu. Tuhan Yesus mengatakan, mari kita berlabuh. Dan apa yang terjadi ketika mereka ada di danau itu? Apakah mereka bisa santai tidur dengan enak? Tidak. Justru di tempat itu juga ada masalah muncul di situ karena kemudian ada angin sakal yang begitu luar biasa yang membuat kapal mereka terombang-ambing. Yesus harus meredakan badai itu. Saudara yang terkasih, luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus. Dan apa yang kita lihat ketika Yesus berlabuh di daerah Genesaret, apakah kemudian Yesus tenang dan kemudian santai istirahat di tempat itu? Ternyata tidak. Karena begitu Yesus berlabuh di tempat itu, orang-orang mengenal Yesus. Dan ketika mereka mengenal Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka menceritakan peristiwa itu kepada saudara-saudara, kepada setiap orang yang mereka jumpai, bahwa Yesus tak ada di daerah Genesaret. Dan apa akibatnya? Wow, banyak orang, saudara, yang datang di tempat itu. Mereka datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Dan ada juga yang kemudian menggotong, mengusung saudara-saudara mereka yang sakit di atas tilam untuk dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk disembuhkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks yang sangat sederhana ini, sangat pendek ini, tetapi memiliki sebuah makna yang sangat besar ketika kita bicara tentang penderitaan, sakit, dan karya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini kita tahu dengan pasti, kita tahu dengan jelas bahwa apapun penyakit yang diderita oleh manusia dapat disembuhkan oleh Tuhan. Orang mungkin katakan bahwa penyakit kita sulit disembuhkan. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Mungkin kita merasa bahwa tidak ada lagi pengharapan. Mungkin kita merasa kemudian wah kita wes cepat waktune dan lain sebagainya. Kita merasa mustahil itu kemudian terjadi, kita sembuh. Orang mengatakan mustahil. Itu yang ada hanya keajaiban dan lain sebagainya.
Ketika kita mendengar semua itu, apa yang kita rasakan? Kita semakin kecil hati kita. Kita semakin frustasi, kita menjadi putus asa. Tapi saudara yang terkasih, yang mustahil menurut manusia tidak pernah mustahil menurut Allah. Mari kita lihat, kalau Yesus bisa membuat sesuatu yang spektakuler dan ajaib, yaitu dengan 2 ikan dan 5 roti saja bisa untuk menggerakkan setiap orang dan kemudian memenuhi kebutuhan hidup begitu banyak orang dengan 5.000 orang bahkan lebih, maka bukankah itu sesuatu yang ajaib yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita? Dan bukan hanya itu saja, mari kita lihat karya Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus banyak melakukan penyembuhan. Orang yang buta bisa melihat, yang lumpuh kemudian bisa berjalan. Dan bukan hanya itu saja. Ingat Lazarus, ingat anak dari Yairus, dan ingat anak seorang janda yang kemudian sudah dibawa di keranda, dan dalam perjalanan apa yang terjadi? Yesus menjamahnya, Yesus menyentuhnya, dan Yesus mengatakan bangunlah. Dan apa yang terjadi? Bangun saudara. Apa yang mau dikatakan dalam teks itu? Yang mau dikatakan kepada kita adalah mungkin orang mengatakan mustahil menurut ukuran dan logika manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu iman, itu keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita dan mengangkat beban pergumulan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya iman. Itu menurut saya yang menarik. Dalam menghadapi penyakit virus COVID-19, yang dibutuhkan senantiasa dikatakan makan, minum, maskeran, makan, minum, maskeran, istirahat, vitamin dan lain sebagainya supaya imunnya naik. Itu selalu yang kita dengar dan benar adanya. Tetapi itu tidak cukup. Yang dibutuhkan bukan hanya sekedar itu, tetapi yang dibutuhkan adalah iman. Karena iman itu sangat mempengaruhi pikiran kita, sangat mempengaruhi hati kita, sangat mempengaruhi perasaan-perasaan kita. Mari kita lihat. Ketika kita banyak mendengar berita-berita COVID yang mengerikan, pertambahan-pertambahan yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi? Imun kita turun kan? Bukan hanya imun yang turun toh, tapi hati kita juga turun, mental kita juga turun, keyakinan kita juga turun, semakin bergeser luar biasa. Kita keluar takut, tapi di dalam rumah juga takut. Kita tidak bertemu orang menjadi sangat frustasi, bosan, pusing. Tapi bertemu orang deg-degan. Kita kedatangan tamu, bahkan itu cucu kita, anak kita, deg-degan. Ketakutan luar biasa. Engkau gek-gek kena, engkau membawa dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ketakutan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, ketakutan tanpa sadar sudah mengambil kehidupan kita. Ketakutan yang kita rasakan tanpa sadar mengambil seluruh pola pikir kita, logika kita, nalar kita, dan bahkan iman kita. Sehingga ketakutan menjadi lebih besar daripada iman. Sehingga kekhawatiran menjadi sangat besar daripada keyakinan kita kepada Yesus. Mari kita lihat. Apa yang terjadi dengan orang-orang dalam teks kita? Dikatakan mereka datang menemui Yesus meminta pertolongan dengan mengatakan, asal ku gapai, ku pegang ujung jubahnya, aku sudah sembuh. Saudara, hanya ujungnya, mong sitik kecil. Tapi dia yakin bahwa yang kecil itu bisa besar, berakibat besar dalam kehidupannya. Dia tidak meminta sesuatu yang besar. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang besar di dalam diri Yesus. Tetapi dia yakin bahwa yang kecil saja, yaitu ujung jubah Tuhan Yesus, sudah menyembuhkan dia.
Itu sebuah iman yang sangat sederhana, tetapi berdampak besar dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, iman yang seperti inilah yang sungguh-sungguh dibutuhkan dalam kehidupan ini. Dan Yesus sanggup untuk menolong mereka. Sehingga ketika Yesus datang dan orang-orang datang di sekitarnya, kemudian menggapai atau menyentuh jubahnya saja, bagian yang kecil dalam tubuhnya bisa selamat, bisa sembuh. Dan itulah iman yang kuat kepada Yesus. Jadi jangan, sekali lagi, jangan hanya imun yang dinaikkan, tapi iman kita terus dibangkitkan, terus dipelihara, terus dihidupkan, terus senantiasa kita rawat dengan baik, supaya kita menjadi kuat, bukan hanya tubuh kita, tapi mental kita dan juga spiritualitas kita terus dan semakin kuat, justru dalam masa-masa pencobaan-pencobaan yang sekarang ini kita hadapi dalam hidup kita melalui pandemi COVID-19. Yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat teks kita, maka kita melihat perjuangan yang luar biasa dari saudara dan anggota keluarga demi proses kesembuhan anggota keluarganya yang sakit. Kesembuhan yang mereka dapatkan bukan hanya karena iman mereka, bukan juga karena perjuangan mereka, tetapi ternyata itu tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka. Itu nampak ketika mereka mendengar Yesus datang di tempat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menggotong, mereka mengusung saudara-saudara mereka yang sakit dan dibawa di dekat Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan bayangkan bahwa tempat waktu zaman Yesus itu sama dengan kita secara geografis. Itu sangat berbeda. Sekarang tempat kita itu mulus, semua jalan aspal, enak, kendaraan itu cepat sekali. Tapi mereka saat itu zaman Yesus, jalannya pasti tidak semulus seperti kita. Banyak batu-batu. Apalagi daerah-daerah Palestina, daerah Israel itu padang gurun, dan itu terjadi berarti naik dan turun. Tidak semuanya memiliki kereta, saudara. Tidak semuanya kemudian memiliki keledai. Jadi kadang-kadang mereka harus membawa saudara mereka dengan kereta, membawa saudara mereka dengan keledai, atau juga bisa saja mereka membawa itu bersama dengan yang lain digotong. Berat, saudara, jauh. Tetapi mereka melakukan itu dengan sukacita demi satu hal, yaitu saudara mereka sembuh. Maka kesembuhan itu juga ternyata disebabkan oleh orang-orang di sekitarnya, dukungan dan juga support dari saudara-saudara dan lingkungan yang ada. Saudara yang terkasih, hal yang paling sangat mengharukan bagi saya adalah ketika saya mendengar bagaimana perlakuan, tindakan dan cara pandang masyarakat sekitar terhadap orang-orang yang sakit dan terkena COVID-19. Mereka selalu mengatakan, kan ini bukan aib, Bu. Ini bukan penyakit seperti HIV. Bukan, tetapi kenapa kami diperlakukan seperti ini? Kenapa kami disingkang-singkang? Kenapa kami kemudian dipojokkan? Kenapa kami itu seakan-akan penyakit yang kemudian menular sedemikian rupa dan membahayakan orang lain? Saudara, terenyuh saya mendengar hal itu. Mungkin saudara juga merasakan yang terpapar, atau mungkin saudara pernah dengar tentang hal itu. Saudara, dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah support bagi kita semua, secara khusus yang sehat untuk saudara-saudara kita yang sakit, dengan tetap berhati-hati. Bayangkan ketika mereka isoman, bagaimana dengan kebutuhan mereka? Bagaimana dengan segala macam upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka? Mereka tidak boleh keluar kemana-mana. Mereka tidak boleh ke pasar. Mereka tidak boleh pergi untuk kemudian cari makan. Kalau gasnya habis, kalau pulsanya habis dan lain sebagainya. Mungkin beberapa orang mengatakan, wah saya bisa karena saya punya aplikasi dan saya punya
pulsa, tapi ada juga yang tidak memiliki itu. Lalu bagaimana ketika orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikan hal itu? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita bicara tunggal Tuhan itu sanggup menolong kita, tidak hanya bicara tentang Dia yang bekerja. Kesembuhan ini ada 3 hal yang kemudian terjadi. Yang pertama adalah kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Yang kedua adalah iman orang itu, upaya orang itu, semangat orang tersebut. Dan yang ketiga ada support, dukungan dari lingkungan, masyarakat, dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Presiden Jokowi mengatakan dia mengajak seluruh rakyat Indonesia, mahasiswa, ataupun masyarakat untuk menjadi relawan vaksin, untuk menjadi relawan-relawan untuk menolong saudara-saudara yang saat ini sedang sakit, isoman, ataupun juga karena penyakit yang lain. Karena itu saudara-saudara, Tuhan sanggup menolong kita, dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita, dan Tuhan sanggup memakai kita sebagai sarana untuk merespon karya Tuhan dalam kehidupan kita, supaya penyakit yang diderita oleh saudara-saudara bisa disembuhkan, dan bahkan kita bisa menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengar firman Tuhan yang menguatkan bagi kami. Biarlah firman ini menjadi firman yang menghidupi kami dan memberikan support dan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, tolonglah kami senantiasa. Amin.